2005111604. Di sini saya akan membahas tentang Cina masa dinasti dan Jepang kuno. Materinya terdapat dua. Yang pertama adalah Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Sejarah tidak terlepas dari suatu peristiwa. Di dunia ini terdapat banyak sekali negara yang menyebar dan mulai melakukan awal peradabannya. Salah satunya adalah negara Tiongkok. Sejarah Tiongkok adalah salah satu kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba pada 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah Tiongkok tertulis dimulai sejak zaman dinasti Shang pada 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou pada 1045 sampai 256 sebelum Masehi yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa. Pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Dinasti kuno. Yang pertama adalah dinasti Xia pada 2100 SM sampai 1600 sebelum Masehi. Adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah yang agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yang Agung. Sebagian besar arkeologi sekarang mengembangkan dinasti Xia dengan hasil ekspansi erosionan yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Yang kedua adalah dinasti Shang pada 1600 sebelum Masehi sampai 2046 sebelum Masehi. Dinasti Shang menurut sumber tradisional adalah dinasti pertama di Tiongkok. Menurut kronologi berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sampai 1045 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah dinasti Zhou. Dinasti Zhou pada tahun 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti Zhou adalah terlama berkuasa dalam sejarah Tiongkok. Menurut proyek kronologi, Xia Shang dan Zhou berkuasa antara 1146 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Shang. Penguasa Zhou, Wu Wang, berhasil mengalahkan Shang pada pertempuran Muye. Tiongkok periode pertengahan. Terdapat banyak sekali dinasti-dinasti, ada 12. Yang pertama adalah dinasti Qin pada 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Berawal dari kerajaan Qing yang dikuasai oleh bangsawan bermarga Ying yang masa dinasti Zhou. Dinasti Qing terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya. Terkenal sebagai dinasti yang mana diletakkan pada dasar-dasar kekaisaran yang kemudian akan diteruskan selama 2000 tahun dinasti yang selanjutnya. Yang kedua adalah dinasti Han pada 206 Masehi sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memenangkan perang saudara dengan saingannya, Xiang Yu. Dinasti Han merupakan salah satu dinasti terkuat yang besar. Etnisnya merupakan orang-orang Tiongkok, yang mana orang-orang tersebut disebut dengan julukan orang Han. Selanjutnya adalah zaman tiga negara pada 220 Masehi sampai 280 Masehi. Adalah suatu produk perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dari dinasti Han. Secara umum, periode ini dianggap berlangsung oleh dinasti Jin pada 280 hingga penaklukan oleh dinasti Jin pada 280. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap bahwa periode ini berlangsung sejak pemberontakan Seremban Kuning. Zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok dengan popularitas roman sejarah kisah tiga negara yang telah beradaptasi dalam berbagai format oleh 10 negara. Yang keempat adalah dinasti Jin. Dinasti Jin dan 16 negara pada 2080 Masehi sampai 420 Masehi adalah dinasti yang mempersatukan Tiongkok setelah perpecahannya menjadi 3 negara yang kita bahas pada sebelumnya. Dinasti ini, dinasti Jin bersih bakal dari negara Kui yang kemudian dikudeta oleh keluarga Sima dan keluarga Chao. Selanjutnya yang kelima adalah
dinasti Nanbei atau Utara dan Selatan pada 420 sampai 589 dengan penyatuan Tiongkok Utara di bawah Kaisar Taiwu dari dinasti Wei Utara 19 tahun kemudian. Tiongkok secara efektif terbagi menjadi antara Utara dan Selatan. Yang keenam adalah dinasti Sui pada 589 Masehi sampai 618 Masehi, merupakan salah satu dinasti yang pendek umurnya dalam sejarah Tiongkok. Hanya memerintah sekitar 38 tahun saja dan hanya memiliki dua kaisar, yaitu Sui Wenyi dan Sui Yangyi. Dinasti ini juga merupakan dinasti yang mempersatukan kembali daerah Tiongkok dari perpecahan zaman dinasti Selatan Utara yang terjadi puluhan kerajaan setelah runtuhnya dinasti Jin. Yang ketujuh adalah dinasti Tang pada 618 Masehi sampai 907 Masehi, didirikan oleh Lin Yu yang pada saat itu merupakan kepala negara Adipati Tang yang di bawah pemerintahan dinasti Sui. Dinasti Tang berhasil membawa Tiongkok kembali kepada negara yang makmur dan sejahtera dengan perekonomian yang kuat dan menjadi salah satu dinasti yang berpengaruh sepanjang sejarah Tiongkok. Yang ke-8 adalah dinasti 10 negara pada 907 Masehi sampai 960 Masehi, zaman di mana Tiongkok terpecah-pecah menjadi 5 dinasti yang sambung menyambung dan 10 negara kecil-kecil lainnya. Selama ini merupakan penghujung dinasti Tang. Dinasti ini merupakan penghujung dari dinasti Tang dan awal dari dinasti Song. Yang ke-9 adalah dinasti Song, Liu, Jin, Sera, Xia Barat pada 960 Masehi sampai 1279 Masehi. Dan yang ke-10 adalah dinasti Yuan pada 1279 Masehi sampai 1368 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti pertama yang didirikan oleh suku minoritas, yaitu suku Mongol, dan juga merupakan satu-satunya dinasti dalam sejarah Tiongkok yang memiliki kekuasaan terbesar, yaitu wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah daratan Tiongkok hingga seluruh ke wilayah Asia Barat. 11 adalah dinasti Ming pada 1368 Masehi sampai 1644 Masehi, didirikan oleh suku Han setelah meruntuhkan kekuasaan dari suku Mongol yang mendirikan dinasti Yuan di daerah Tiongkok. Selama masa dinasti Ming, bangunan terakhir dari dinasti tersebut adalah tembok besar Tiongkok yang selesai dilaksanakan setelah usaha perlindungan bagi Tiongkok atas invasi dari bangsa-bangsa asing. Dan yang ke-12 yang terakhir adalah dinasti Qing pada 1644 Masehi sampai 1911 Masehi. Dinasti kerajaan terakhir dalam sejarah Tiongkok dan juga merupakan dinasti kerajaan kedua yang didirikan oleh hukum minoritas. Jepang kuno. Zaman kuno dengan istilah lain dapat disebut sebagai era budaya Buddha. Meskipun pengaruh kebudayaan daratan Asia telah termasuk Jepang jauh sebelum periode ini, namun baru pada zaman inilah kebudayaan tersebut benar-benar berkembang sebagai kelanjutan masuknya agama Buddha. Karya-karya arsitektur, seni pahat, dan seni lukis Buddha yang dihasilkan cukup banyak menunjukkan bahwa pada periode ini merupakan puncak keemasan dari Buddha. Unsur-unsur budaya asing yang mewarnai kebudayaan ketika itu berasal dari gaya budaya Cina dinasti Tang yang bersifat ekostik, kosmopolitan, sehingga secara langsung turut mempengaruhi pola proses asimilasi budaya luar dengan periode-periode berikutnya. Terdapat 4 zaman. Yang pertama zaman Kofun, zaman Asuka, zaman Nara, dan zaman Heian. Zaman Kofun terjadi pada 250 sampai 552 Masehi. Yang terdapat satu klan menonjol yang memegang kekuasaan di negara Yamato, di mana Kofun sendiri adalah merupakan tempat pemakaman dari kaisar atau bangsawan. Nama Kofun sendiri merupakan nama yang diambil pada zaman itu sendiri dan merupakan peninggalan yang paling terkenal di zaman itu. Yang
Yang kedua adalah zaman Asuka yang terjadi pada 552 Masehi sampai 710 Masehi. Terjadi banyak sekali perubahan di berbagai aspek setelah salah satunya nilai yang masuk agama Buddha pada 538 Masehi yang kemudian diresmikan menjadi agama negara tersebut oleh Pangeran Sotoku. Yang ketiga adalah zaman Nara pada 710 sampai 794 Masehi. Pada zaman inilah dibuang mata uang Kaiho dan dari Kaisar Salomo yang mendirikan Kofan, yaitu kuil untuk tempat ibadah para agama Buddha sekaligus tempat untuk penyimpanan benda-benda peninggalan Kaisar. Salah satunya adalah Todaiji Nara. Dan yang terakhir adalah zaman Heian pada 794 Masehi sampai 1185 Masehi. Di balik kemajuan ekonomi akibat Taihyo Suryo, ada banyak sekali penyimpangan dalamnya. Maka untuk mengembalikan sistem tersebut, Kaisar Kan memindahkan ibu kota ke Kyoto. Kehidupan Jepang pada zaman kuno. Kehidupan orang Jepang pada zaman kuno memiliki ciri sebagaimana masyarakat primitif lainnya, yakni belum mengenal stratifikasi sosial di dalam masyarakat maupun kekuasaan yang jelas. Dalam sejarah Jepang, istilah zaman primitif ditafsir secara longgar untuk masa terhitung dari awal masa prasejarah, yakni 300.000 tahun sebelumnya. Waktu kepulauan Jepang secara geografis terpisah dari benua Eurasia atau Eropa Asia sampai dengan munculnya negara kekaisaran pada abad ke-6. Secara terinci, zaman primitif ini terbagi menjadi periode zaman, yang mana yang pertama periode Jomon atau zaman Neolitikum, yang kedua Yayoi atau kubur-kubur besar. Tiap-tiap zaman ini akan terbagi menjadi mengikuti perubahan budaya yang tampak dari relik arkeologi masing-masing periode tersebut. Sekitar 10.000 tahunan yang lalu, masyarakat Jepang kuno tinggal menghuni gua-gua dan mulai membuat rumah-rumah itu rumah-rumah caruk, yang mana beratapkan kasar dan disanggah oleh tiang-tiang yang menancap pada tanah secara tidak terlalu dalam. Nah, mata pencarian dari zaman Jepang kuno adalah sebagai seorang petani. Pada masyarakat feodal di Jepang, golongan petani adalah golongan paling rendah dalam masyarakat karena disebabkan oleh objek kehidupan feodalisme sendiri yang didasarkan pada banyaknya daerah. Oleh karena itu, banyak sekali petani yang bekerja sebagai pengelola namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, sehingga para tuan tanah membuat peraturan sewa tanah yang tinggi sehingga petani sangat susah mencukupi kehidupannya. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebagai petani sejak zaman kuno, Jepang merupakan masyarakat yang memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada di daerahnya, yang mana ketika ada tanah mereka langsung menanam. Namun sayangnya hasil dari petani tersebut hanya mencukupi kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan terkadang hasil dari pertanian tersebut tidak mencukupi kehidupannya. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.